Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan kembali belajar bersama, belajar matematika, yaitu tentang menghitung volume bangun ruang limas. Nah, kalau sebelumnya kita juga sudah pernah belajar bagaimana cara menghitung volume, tapi yang dihitung adalah bangun ruang prisma. Kalau yang sekarang bangun ruang limas. Apa sih bedanya? Masih ingat kan? Apa bedanya prisma dan limas? Bu Rati akan menggambarkan salah satu bangun ruang. Contohnya ini ya, di atasnya ada sebuah lingkaran, di bawahnya juga lingkaran. Nah, lalu dia memiliki selimut. Nah, seperti ini. Kalau ini bangun ruang apa? Prisma atau limas? Yang alas dan tutupnya bentuknya sama dan sama besar. Ini disebut tabung dan termasuk ke prisma. Nah, kalau Bu Rati gambar lagi, atasnya segitiga, bawahnya juga segitiga. Nah, ini prisma atau limas? Masih prisma ya, karena alas dan tutupnya sama. Pokoknya kalau ada bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang sama bentuknya dan sama besarnya, maka dia adalah prisma. Nah, termasuk yang barusan Bu Rati gambar ini, alas dan tutupnya berbentuk persegi panjang atau yang sering kita sebut dengan balok. Ini ketiga bangun ini adalah bangun ruang prisma. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau limas itu? Bedanya limas dengan prisma adalah kalau tadi prisma alas dan tutupnya sama, kalau limas alasnya berbentuk suatu bangun datar, tapi tutupnya bagian atasnya berada di satu titik. Nah, seperti ini. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau bawahnya segi 4 atau persegi, atasnya ada di satu titik, bangunannya jadi menyerupai piramida. Kalau bawahnya lingkaran, jadi seperti ini. Kita sering sebut ini kerucut. Kayak bola, kayak topi ya, topi ulang tahun. Bentuknya mengerucut juga. Jadi alasnya berbentuk lingkaran. Lalu bisa juga alasnya berbentuk segitiga. Nah, seperti ini. Jadi terlihat ya bedanya prisma dengan limas seperti apa. Selanjutnya, bagaimanakah cara menghitung volume limas? Nah, sebelumnya kalian sudah belajar menghitung volume prisma. Prisma itu kan rumusnya luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, kalau untuk limas rumusnya mirip seperti ini, tapi ditambahkan dengan dikalikan 1/3. Ini adalah volume limas. Nah, ini rumus volume limas, 1/3 dikali luas alas dikalikan dengan tinggi. Silakan dicatat rumusnya ya. Nanti untuk latihan-latihan selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya, bagaimanakah cara menghitung volume limas? Nah, sebelumnya kalian sudah belajar menghitung volume prisma. Prisma itu kan rumusnya luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, kalau untuk limas rumusnya mirip seperti ini, tapi ditambahkan dengan dikalikan 1/3. Ini adalah volume limas. Nah, ini rumus volume limas, 1/3 dikali luas alas dikalikan dengan tinggi.
Silakan dicatat rumusnya ya. Nanti untuk latihan-latihan selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang ini. Kita coba latihan soal ya. Bu Rati punya sebuah limas persegi panjang, limas segi 4, alasnya persegi panjang seperti ini. Nah, dia memiliki alas dengan panjang sebesar 30 meter dan lebar alasnya sebesar 20 meter dan tinggi si limas berarti dari ujung atas sampai ke tengah-tengah alas itu sebesar 10 meter. Nah, berapakah volumenya? Volume rumusnya yang di atas ya, 1/3 dikali luas alas dikalikan dengan tinggi. Kita masukkan angka-angkanya, 1/3 dikalikan luas alas. Alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk persegi panjang, maka rumusnya adalah panjang kali lebar, berarti 30 dikali 20, lalu dikalikan dengan tinggi, dikali tingginya 10. Nah, hasilnya berapa? 30 dikali 20, 600. 1/3 dikali 600 dikali dengan 10. Berarti ini 600, 6000 dibagi 3, hasilnya 2000 meter kubik. Nah, ini dia besar volume limas persegi panjang. Selanjutnya kita coba soal kedua, yaitu menghitung volume limas segitiga, alasnya berbentuk segitiga yang memiliki si segitiga ini memiliki alas sebesar 6 meter, lalu memiliki tinggi ya. Ini yang warna kuning ini adalah tingginya segitiga, yaitu 4 meter. Dan si limas segitiga ini memiliki tinggi limas. Kalau tinggi limas itu berarti dari ujung atas, nah ujung sini ke bawah sampai ke tengah-tengah segitiga. Kira-kira bisa kelihatan nggak bedanya? Kalau berarti ulangi ya, kalau tinggi limas berarti dari ujung atas ke bawah sampai ke tengah-tengah segitiga. Nah, sedangkan kalau tinggi segitiga berarti ada di bidang segitiga yang berarti gambarkan warna kuning. Nah, limas segitiga ini memiliki tinggi sebesar 20 meter yang warna oranye ya. Berapakah volumenya? Kita hitung volume, masukkan angkanya ke rumus ya. 1/3 dikalikan luas alas. Alasnya berbentuk segitiga. Apa rumus luas segitiga? Alas dikali tinggi dibagi 2, lalu dikalikan dengan tinggi limas. Nah, kita masukkan angkanya, 1/3 dikali alas segitiga berapa? 6 dikali tingginya 4 dibagi 2 dikali tinggi dari limas yaitu 20. Nah, kita masukkan angkanya, kita hitung maksudnya, 6 kali 4 24 dibagi 2 12 dikali 20. 1 dikali 12 dikali 20 berarti 1/3 dikali 12 dikali 20 berapa? 240.
Nah, 240 dibagi 3, berapakah hasilnya? 80 meter kubik. Nah, ini dia hasilnya. Volume dari 5 segitiga yang Bu Rati gambarkan adalah 80 meter kubik. Selanjutnya, kita akan mencoba menghitung volume kerucut. Volume kerucut, kalau kerucut berarti limas yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Nah, sebelum kita mencoba menghitung volume kerucut, berarti ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung luas dari lingkaran. Nah, lingkaran ini memiliki diameter. Diameter itu berarti dari satu titik ke titik seberangnya, itu disebut diameter. Bisa seperti ini. Ini bisa horizontal ke samping, bisa juga vertikal ke bawah, atau menyimpang seperti ini. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, semua garis ini disebut dengan diameter. Ini disebut dengan diameter ya. Diameter atau lambangnya adalah huruf D. Ini lambangnya. Nah, selain diameter, lingkaran memiliki jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Bu Rati gambarkan. Misalkan kalau dari ujung sini ke ujung sebelah sini, ujung kiri ke ujung kanan itu disebut diameter. Tapi kalau hanya separuh, seperti ini. Nah, ini disebut jari-jari atau lambangnya R ya. Kalau separuh ini disebut jari-jari. Kalau separuh ke sini juga disebut jari-jari. Separuh ke samping sini juga disebut jari-jari. Separuh ke sini juga jari-jari, dan seterusnya. Jadi kalau diameter lambangnya D, kalau jari-jari lambangnya adalah R. Nah, ini ada rumus tambahan untuk menghitung volume kerucut. Karena menghitung volume itu butuh mengetahui luas alasnya, maka ketika kita menghitung volume kerucut yang memiliki alas berupa lingkaran, kita harus tahu bagaimana cara menghitung luas lingkaran. Nah, yang berwarna hitam ini Bu Rati sudah menuliskan bagaimana rumus luas lingkaran, yaitu 22/7 dikali R dikali R. Nah, R itu yang sebelumnya Bu Rati jelaskan, R itu adalah jari-jari. Nanti biasanya di dalam soal sudah diberitahu. Nah, kita coba ke contoh soal. Bu Rati memiliki kerucutnya memiliki alas berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya sebesar 7 meter. Kerucutnya memiliki tinggi sebesar 12 meter. Nah, berapakah volumenya? Volumenya 1/3, kita masukkan ke rumus, kita tuliskan rumusnya. Dikali 2/7 dikali, nah kita masuk ke rumus yang ini ya nak ya, 1/3 dari rumus volume limasnya, lalu luas alasnya rumusnya 22/7 dikali jari-jari dikali jari-jari. Ini berarti sedang tuliskan 22/7 dikali jari-jarinya lingkaran berapa? 7 dikali lagi sekali lagi 7.
lalu dikali dengan tinggi dari 5 yaitu 12. Kita coba bagi langsung. Ini 1/3 dikali dengan yang di dalam, kan ini bisa dicoret ya, 7 dibagi dengan 7 hasilnya kan 1, 22 dikali 1 dikali 7 154 dikali 12. Nah 12 ini bisa dibagi juga dengan 3 hasilnya 4. Nah, berarti tinggal 1 dikali 154 dikali 4. Hasilnya adalah 616. Satuannya meter pangkat 3. Ini dia hasilnya. Volume dari kerucut. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara menghitung volume limas. Jangan lupa dicatat, juga latihan-latihan soalnya harus kalian catat supaya nanti kalau ada latihan kalian bisa membuka catatan kalian, melihat rumusnya seperti apa dan contoh pengerjaannya seperti apa. Sekian dari Bu Rati, jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Setelah ini tidak lupa mengerjakan latihan soal yang akan Bu Rati berikan. Bu Rati pamit, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.